Diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda, ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada dua orang diperlakukan yang beda. Yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan. Silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak? Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi mau ngasih bukti lagi tambahan tidak? Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili. Karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum. Seperti itu. Nggak ada diskriminasi. Pengertian diskriminasi Anda nggak paham kok bicara diskriminasi. Diskriminasi itu ada 2 orang diperlakukan yang tidak sama. Satu dikasih makan, satu tidak dikasih makan. Itu namanya diskriminasi. Bang, berarti tidak dibenarkan yang adanya KDRT selama 2 tahun? Nggak ada, itu halaman 113 secara telak. Itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara fisikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut. Atau mungkin belum punya putusan, kalau belum punya saya kasih. Atau mungkin Mbak Im, Paula merasa yang waktu itu sempat rame juga kali yang Paula didorong gitu. Ada konten untuk saya enggak, kalau konten saya nggak nanggepin. Saya nanggepin fakta persidangan. Konten bisa terjadi kepada mana saja gitu. Saya nggak ngurusin perkonten. Dan itu Anda sudah nyatakan konten, artinya adalah sesuatu, adalah bagian dari profesi dan sebagainya. Tapi dari Paula sendiri di saat di saat sidang itu menyebutkan tidak ada KDRT-nya apa aja? Tidak ada KDRT, cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti. Bukti itu visum. Bukti itu misalnya keterangan bahwa dia secara fisikis merasa menderita, secara fisik menderita, misalnya ada lebam, itu nggak ada semua, sehingga dalam pertimbangan halaman 113 tidak terbukti adanya KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi KDRT itu tidak pernah ada. Ini bukan saya, ini pertimbangan hakim pada halaman 113. Tidak perlu lagi saya bilang baca halaman 113 sebelum menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Respon Mas Baim sendiri? Bang, dia nggak pusing ya. Bang, tapi kalau melihat dengan isu yang berkembang ya dari perceraian Mbak Im dan Paula ini, kita melihatnya kan isunya kan semakin kayak liar, jadi dia kayak berbalas opini, mempertahankan opini masing-masing dari 2 belah pihak nih. Terus kemudian ternyata sampai keluar juga rekaman-rekaman percakapan di dalam itu. Kalau Bapak lihat kayak gimana? Saya hanya berpedoman kepada putusan. Di dalam putusan saat ini yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106, terbukti seorang istri nusus. Nusus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusus itu adalah istri yang durhaka. Istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Bang, kan Bang Kabaim juga mengajukan banding dalam gugatannya. Kok mengajukan juga Bang, kan Baim sendiri adalah yang meminta gugatan cerai ini, Bang. Apa sih emang isi dari banding tersebut, Bang? Jadi gini, supaya semuanya paham, Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985 seingat saya, itu mengatur dalam pasal 43, seseorang bisa mengajukan upaya hukum kasasi apabila pemohon dalam perkara tersebut pernah mengajukan upaya hukum banding. Artinya begini, dalam setiap perkara, bukan hanya perkara ini,
siapapun yang berperkara, apabila dia dalam perkara ada putusan pada tingkat pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dia tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Begitu sebaliknya. Jadi kedua belah pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut apabila hak-hak dia supaya dapat diberikan oleh hukum. Tanpa Anda banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang. Makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding, kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin, biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding. Karena ada hak yang melekat di situ. Kalau saya tidak memberi penjelasan kepada klien, saya yang salah. Karena hukumnya menyatakan seperti itu. Makanya kalau dia banding itu adalah karena amanah dan perintah dari undang-undang. Maksudnya kan ini Tanya aja belum ada. Nanti dia kalau udah putus saya kabarin. Jadi berarti ini nungguin sana banding banding dulu. Iya, seperti apa putusannya. Kita juga nggak tahu. Dia banding, mempersoalkan apa, saya nggak paham. Yang jelas, Baim sudah perintah, Bang, kita jangan banding. Kalau dia banding, kita banding. Dan seandainya hari ini dia mencabut, hari ini juga saya cabut banding saya. Pasti saya jamin, 1000%. Dia cabut, saya akan cabut. Artinya, dia banding, saya pasti banding. Jadi